Eksistensi manusia di dalam Al-Quran jelas. Tidak samar-samar sekalipun penafsiran. Surah Yusuf 53. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Artinya manusia cenderung untuk berbuat amarah. Amarah artinya berbuat salah. Ya, berbuat jahat, berbuat buruk dibanding berbuat kebajikan atau kebaikan. Hubungannya dengan Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, manusia dihadapkan dua pilihan, ujuraha wa taqwa. Sayangnya manusia cenderung untuk berbuat durhaka kepada Allah. Kenapa? Ali Imran ayat 14 yang jelaskan. Zuyyina linnasi hubbus syahawat, telah dijadikan indah dalam pandangan manusia cinta kepada apa yang diinginkan, yaitu kesenangan dunia, harta, tahta, wanita. Allah Subhanahu wa taala menghendaki manusia berkembang biak sebagai khalifah fil ardh. An-Nisa potongan ayat 1. Wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Dan Allah mengembangbiakkan pasangan laki-laki dan perempuan, seorang ayah dan ibu melalui proses kelahiran. Maka lahirlah keturunan laki-laki dan perempuan yang banyak, artinya berkembang biak. Rijalan katsira wa nisaa. Itulah kesenangan duniawi. Isi dunia harta, tahta, jabatan, kedudukan, dan wanita. Manusia lebih tertarik terhadap kesenangan duniawi. Kenapa? Allah sendiri yang menghendaki. Itulah kodrat manusia, takdir manusia, fitrah manusia, cinta kepada lawan jenis. Sehingga manusia bisa berkembang biak. Allah menghendaki demikian karena Allah menghendaki, Allah menetapkan demikian, dijadikan indah dalam pandangan manusia cinta apa yang diinginkan, yaitu berupa kesenangan duniawi, karena Allah menghendaki agar manusia memiliki ambisi, manusia memiliki hasrat, dorongan untuk terus maju dan berkembang secara peradaban, karena Allah sudah menyiapkan perangkat agar manusia pintar memiliki pengetahuan. Ilmu dan pengetahuan Allah sudah turunkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Organ yang Allah ciptakan agar manusia memahami segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu, sudah disiapkan perangkatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu otak kita manusia. Agar manusia bisa cerdas, memiliki ilmu pengetahuan, sehingga manusia secara peradaban semakin hari semakin maju, dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Di awal-awal manusia purba, mereka hidupnya nomaden, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu hutan ke hutan yang lain. Apa yang mereka cari adalah kehidupan, penghidupan, yaitu air dan makanan. Mereka minum dari mata air, dari sungai. Belum direbus, belum dimasak. Kenapa? Manusia belum mengenal api. Pakaian mereka pun juga dari dandang yang ada di dalam hutan. Makanan mereka juga belum dimasak. Demikianlah seterusnya manusia sudah mulai memiliki kemampuan untuk berbuat senjata yang digunakan untuk berburu hewan. Dagingnya mereka rebus karena mereka sudah mengenal api, kemudian kulitnya dijadikan pelindung tubuh mereka ketika musim dingin. Itulah perjalanan peradaban manusia. Kemudian fase agraria, manusia sudah mulai menetap, bercocok tanam, bertani. Kemudian ada fase industri, terjadi revolusi industri. Di era sekarang, era informasi dan digitalisasi, komputer, internet, AI, kecerdasan buatan, dan rekayasa biologi, itulah peradaban kita capai di era sekarang. Belum ada apa-apanya dibanding peradaban manusia di akhir zaman. Manusia tidak lagi melakukan perjalanan antar negara, tetapi perjalanan antar planet, perjalanan antar galaksi, bahkan antar semesta. Itulah peradaban yang akan dicapai manusia dari masa ke masa. Dan itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Membuat kita cenderung ya, dijadikan indah dalam pandangan kita manusia, cinta kepada apa yang kita inginkan, yaitu kesenangan dunia, harta, tahta, dan wanita. Wallahu a'lam.